Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini saya melanjutkan ke episode 1.5 terkait dengan perlengkapan haji. Kemarin kita sudah bicara mengenai kesehatan, kemudian dokumen, kemudian pelunasan, kemudian mutasi haji. Sekarang kita akan bicara terkait dengan perlengkapan haji. Apa saja perlengkapan yang harus dibawa ketika teman-teman melaksanakan haji? Ya, baik, saya akan beralih ke mode slide teman-teman sekalian. Baik, saya sudah ada di mode slide teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada informasi terkait dengan pelunasan haji teman-teman ya. Jadi pemerintah telah merencanakan membuka pelunasan biaya haji tahun 2024 dalam 2 tahap ya. Yang pertama, tahap pertama itu tanggal 9 Januari sampai tanggal 7 Februari 2024 dan tahap kedua tanggal 20 Februari sampai dengan 8 Maret 2024 ya. Adapun kriteria jamaah yang berhak melakukan pelunasan tahap pertama adalah jamaah sesuai nomor urut proporsi ya. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah dicek sesuai nomor urut proporsi dan akan berangkat 2024, itu termasuk jamaah yang berhak melakukan pelunasan. Selanjutnya adalah jamaah prioritas lanjut usia ya. Kemarin kita sudah bahas terkait dengan lanjut usia. Lanjut usia nanti ada porsinya tersendiri teman-teman ya. Kuotanya itu sekitar 10% dari total jamaah ya, nanti didahulukan yang lanjut usia. Kemudian berikutnya jamaah dengan nomor porsi cadangan tahun kemarin. Jadi yang tahun 2023 masuk ke cadangan tapi tidak berangkat, otomatis yang sekarang adalah dia yang berhak melakukan pelunasan dan insya Allah akan berangkat haji tahun 2024. Kemudian di tahap kedua, kriteria jamaah yang berhak melakukan pelunasan adalah pertama, jamaah yang gagal bayar di tahap pertama. Ya, gagal bayar ini macam-macam, ada kesalahan sistem, ada ya macam-macam lah, itu salah satunya ya, kegagal bayar. Dia mampu bayar, cuma ketika melakukan pembayaran gagal gitu kan. Yang kedua, pendamping jamaah lanjut usia. Nah, sekarang yang jamaah lanjut usia ada pendamping ya, tahun kemarin nggak ada kan, nggak boleh gitu ya. Tapi nanti kita tunggu pengumuman terakhir dari pemerintah ya, apakah pendamping jamaah lanjut usia ada atau tidak. Kemudian berikutnya penggabungan suami istri atau anak dan orang tua. Ini masuk ke tahap kedua ya. Kemudian ada pendamping jamaah disabilitas ya, atau jemaah yang ada kekurangan gitu ya, dampingnya itu bisa nanti pelunasannya di tahap kedua ya. Jadi ingat ada 2 tahap ya teman-teman sekalian ya. Yang pertama tanggal 9 Januari sampai 7 Februari, yang tahap kedua tanggal 20 Februari sampai 8 Maret 2024 ya. Ini informasi yang terakhir. Namun secara resmi ini belum ada pengumumannya ya, karena menunggu nanti ditandatangan presiden terkait dengan biaya bipih per embarkasi ya. Kalau sudah ada biaya bipih per embarkasi baru teman-teman bisa melakukan pelunasan ya. Baik, selanjutnya, nah ini teman-teman ya, saya akan bahas terkait dengan perlengkapan haji. Nah, kemarin pernah saya share terkait dengan koper haji ya, di bagian awal. Nah, koper haji itu seperti ini teman-teman ya. Ada yang koper besar, itu nanti masuknya ke bagasi, biasa juga disebut koper bagasi, yang besar itu ya. Kemudian ada yang ukuran sedang, atau biasa juga disebut koper kabin.
koper ini nanti dibawa masuk ke dalam pesawat. Jadi harus dibawa sama teman-teman ya, sama jemaah. Ditarik-tarik gitu ya, untuk termasuk diangkat masuk ke dalam pesawat ya. Kemudian ada yang hitam ya di atas koper besar itu adalah tas paspor ya. Jadi ada 3 dan hanya 3 tas ini yang boleh dibawa ke dalam pesawat. Selebihnya tidak boleh. Ya, misalkan teman-teman mau beli koper sendiri, itu nggak boleh. Ya, cuma 3 barang inilah yang boleh masuk ke airport dan masuk ke pesawat. Ya, jadi ada koper besar, koper sedang, dan tas bagasi. Lalu isinya apa aja, Pak? Nah, mari kita lihat. Nah, ini teman-teman, ini isi dari koper besar ya atau koper bagasi ya. Koper bagasi itu ukurannya 26 inch ya. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ukurannya kayak gimana, datang aja nanti ke mall gitu kan. Lihat koper yang ukuran 26 inch ya. Ya segitulah ya ukurannya, sama dengan itu ya. Kemudian kapasitasnya maksimum 30 kilogram ya. Tidak boleh lebih. Nanti kalau lebih dibongkar, dikeluarkan ya teman-teman ya, jangan sampai lebih ya. Dikeluarkan suruh ditinggal, nggak boleh masuk ke pesawat ya. Kemudian ini rincian barang yang ada di koper itu, pertama adalah pakaian ya. Pakaian itu apa saja, Pak? Nah, yang pertama kain ihram ya. Teman-teman dapat kain ihram dari bank kemarin ya, ketika pelunasan dibawa, cukup 1 setel ya. Tapi kalau teman-teman mau beli satu lagi ya, dibawa 2 setel boleh juga ya, boleh juga. Tapi saya anjurkan bawa aja 1 setel. Nanti ketika di Mekah sana beli satu lagi. Di sana kain ihramnya bagus-bagus teman-teman ya. Lebih bagus lah gitu ya. Kalau yang dari Indonesia tuh agak jarang-jarang gitu. Terus bulu-bulunya tuh agak apa ya? Agak merudul, agak lepas-lepas bulunya gitu ya. Kalau yang di sana tuh bagus-bagus. Ya, tapi kalau teman-teman mau beli, disiapkan uangnya ya. Yang kedua, baju gamis. Oh, harus pakai baju gamis, Pak? Enggak juga gitu kan, enggak juga. Tapi karena kebiasaan orang sana menggunakan gamis, kita ikut tradisinya orang sana menggunakan baju gamis. Tapi baju gamisnya yang saya sarankan pakai baju gamis yang setelan ya, yang atas dan ada celana gitu ya. Kalau yang terusan ya, boleh juga kalau teman-teman mau, tapi saya pernah pakai satu yang terusan itu karena bawahnya kurang lebar, saya pernah keserimpet gitu, keserimpet ketika naik bis. Ya, karena kan eh, di bawahnya itu kurang lebar gitu, jadi kurang leluasa. Karena saya biasanya pakai celana kan, ngelangkahnya tuh lebar gitu kan. Ya, begitu. Jadi kalau yang saya anjurkan teman-teman sebaiknya menggunakan baju gamis yang setelan. Nanti contohnya ada, saya kasih tahu ya. Kemudian bawa baju dan celana formal ya. Ini barangkali ada acara kegiatan atau ada city tour, ada piknik, itu bisa menggunakan baju dan celana formal. Cukup 1 setel saja. Kok cuma 1 setel, Pak? Ya kan 1 setelnya lagi dipakai gitu kan, ada baju batik haji dan celana biasa kan dipakai. Jadi totalnya 2 setel. Jadi yang masuk ke koper cuma 1 setel saja ya. Kemudian kaos oblong. Kaos oblong ini banyak gunanya, terutama untuk tidur. Untuk tidur ya. Kaos oblong biasanya kalau untuk haji biasanya ada kantong di depannya itu ya. Ada sletingnya, ada kantongnya gitu ya. Yang tidak pakai kantong juga tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Nanti uangnya ditaruh di tas paspor ya supaya aman. Kemudian ada celana pendek, ya biar nggak panas ketika tidur pakai celana pendek gitu kan. Kemudian ada, ini perlengkapan standar ya, celana dalam, kaos dalam. Kemudian topi lebar, ya topi haji ya, topi lebar untuk supaya kita tidak kepanasan. Tapi selama saya di sana, walaupun bawa topi, tapi nggak pernah dipakai, nggak pernah dipakai ya. Karena saya nggak pernah panas-panasan teman-teman ya. Ya paling di hotel, kemudian dari hotel kalau ke Masjidil Haram naik bis kan nggak kepanasan tuh pakai AC ya. Paling-paling kepanasan itu ketika piknik, ya piknik ke Padang Arafah ya, ke situ.
itu kan panasnya luar biasa tuh, nggak ada pohon-pohon sama sekali yang di Jabal Rahmah ya, itu panas itu. Kalau teman-teman mau bawa boleh, kalau enggak juga tidak apa-apa. Ya, ini bukan syarat wajib. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini contoh gamis yang setelan. Ya, saya itu yang di sebelah kiri. Ya, jadi ada atasan, ada bawahan. Jadi langkahnya tuh fleksibel gitu ya, nggak keserimpet-serimpet. Ada juga teman-teman jemaah haji yang menggunakan gamis terusan. Itu ada juga yang pakai, tapi kebanyakan menggunakan celana karena lebih fleksibel, kemudian lebih praktis kalau menurut saya. Repotnya kalau pakai gamis panjang, kalau misalkan ke belakang gitu kan, itu kan repot, itu harus digulung, dilepas gitu ya. Itu. Tapi itu pilihan lah ya, teman-teman boleh. Boleh menggunakan yang panjang atau menggunakan gamis yang setelan, atau teman-teman, wah Pak ini biaya lagi katanya, saya mah pakai baju biasa, ya boleh juga gitu. Nggak ada larangan ya, silakan saja. Kemudian yang di sebelah kanan ini topi lebar teman-teman ya, yang di atas itu untuk pria, yang di bawah untuk wanita. Apa harus beli? Nggak beli juga nggak apa-apa, karena jarang dipakai ya. Nanti dipakainya ketika eh, di Mina ya, menuju Jamarot. Ada beberapa area yang kita tidak di terowongan, itu panasnya luar biasa. Ya, tapi kalau teman-teman bawa payung, sebenarnya topi ini tidak terlalu berguna. Yang penting ada payung ya, ketika panas kita pakai payung. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini tadi pakaian. Kemudian isi yang kedua adalah perlengkapan MCK. Ya, di situ ada handuk besar satu, kemudian ada minyak wangi atau parfum, sisir, sabun, sampo, sikat dan pasta gigi, dan sabun cuci. Sabun cuci buat apa, Pak? Ya buat nyuci baju ya. Di sana nanti teman-teman nyuci baju sendiri ya. Bisa kalau di Mekah tuh ada mesin cuci ya. Kalau saya itu rata-rata 2 hari sekali nyuci baju pakai mesin cuci itu ya. Bisa juga kadang-kadang 3 hari sekali ya, tergantung nanti apa jumlah cuciannya gitu kan. Nanti teman-teman bisa atur sendiri ya. Tapi kalau di Madinah nggak ada mesin cuci, nggak bisa nyuci, dan tidak boleh menjemur pakaian di luar hotel, nggak boleh ya. Di jendela, di luar, di atas itu nggak boleh kalau di Madinah ya. Kalau di Mekah boleh ya, karena ada tempatnya kalau di Mekah. Baik, yang berikutnya isinya adalah koper besar ini obat-obatan dan vitamin. Nah, obat-obatan dan vitamin ini kemarin sudah dibahas ketika kita membahas kesehatan ya. Nanti kalau teman-teman belum lihat, silakan di kesehatan, di situ obat-obatan apa saja dan vitamin apa saja yang akan dibawa. Ya, nanti taruhnya di koper besar. Nanti sebagian obat-obatan yang untuk keadaan darurat nanti disimpan di tas paspor ya. Misalkan teman-teman ada punya penyakit, obat jantung, obat apa yang memang darurat, masukkan nanti di tas paspor ya. Baik, selanjutnya perlengkapan lainnya ada tambang ya, panjangnya 10 meter. Untuk apa, Pak? Untuk bikin jemuran gitu ya. Karena di sana nggak ada jemurannya. Jemurannya kita bikin sendiri gitu ya. Kemudian jepitan besi. Nah, ini jepitan besi buat apa lagi, Pak? Jepitan besi itu untuk menjepit ya, jepit jemuran. Ya, kalau tidak dijepit, itu nanti pakaiannya terbang, hilang. Karena di sana anginnya kuat sekali, teman-teman. Pak, gimana kalau pakai jepitan yang plastik? Yang plastik itu di sana udaranya sangat panas, teman-teman ya. Mudah rapuh yang jepitan plastik itu. Beberapa kali dipakai udah patah itu ya. Jadi saya sarankan beli jepitan yang besi. Selain dia kuat, dia awet gitu ya. Awet karena dia besi kan. Jepitannya tuh lebih kuat gitu. Jadi pakaiannya nggak lepas. Yang berikutnya perlengkapan. Nah, ini payung lipat. Ini penting teman-teman ya. Nanti teman-teman wajib bawa ya. Payung ini berguna kalau ada panas langsung pakai payung karena udaranya sangat panas sekali. Kadang-kadang di sana juga ada yang sedekah payung, tapi teman-teman jangan mengharapkan sedekah ya, karena jumlahnya juga terbatas. Teman-teman beli saja ya, bawa saja. Kemudian ini seragam wajib adalah sandal jepit. Sandal jepit biasanya untuk ke masjid ya teman-teman, supaya nanti
ketika masuk masjid, sandalnya bisa dimasukkan ke tas punggung, ya, jadi ringan gitu. Kalau teman-teman pakai sepatu, sepatunya masuk tas punggung, kegedean, jadi berat gitu ya. Jadi pakai sandal jepit aja, praktis gitu ya, praktis. Jadi rata-rata jemaah haji Indonesia itu kalau ke masjid, ya pakainya sandal jepit. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh eh, tali tambang, teman-teman ya. Tali tambang ada beberapa model, teman-teman sekalian. Kalau untuk di outdoor, di bagian luar, itu gunakan tali tambang yang agak besar, yang kayak di tengah ini. Ini 10 meter, harganya sekitar 15.000. Teman-teman beli aja satu. Itu untuk di luar, ya. Jangan pakai yang sebelah kanan, yang harga 5.000 itu banyak itu, atau yang sebelah kiri. Karena kalau yang di sebelah kanan itu agak kecil, 2 hari kena panas sudah putus, ya. Jadi pakai yang agak besar. Nah, kalau yang sebelah kiri, yang di situ tambangnya sudah ada hooknya, sudah ada cantolannya, teman-teman. Itu berguna kalau mau bikin jemuran di dalam kamar atau di dalam kamar mandi. Pakainya yang ini, teman-teman ya. Tinggal dililit, cantol, ya, selesai gitu kan. Tapi kalau tambang hook ini ditaruhnya di luar, karena dia tipis kecil, nanti kan jemuran tuh berat tuh. Jadi dia meleot gitu kan, meleot dan cepat putus juga gitu ya. Jadi saran saya teman-teman, kalau mau bikin jemuran di luar, gunakan tambang yang agak besar, ya, diameternya agak besar gitu kan. Kalau ada teman-teman bawa tambang kecil, itu khusus untuk di dalam. Ya, kalau di luar nanti cepat putus, ya, cepat putus. Baik, harganya juga nggak terlalu mahal teman-teman, 15.000 ya, 10 meter ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah jepitan besi ya. Teman-teman beli yang agak besar gitu ya, supaya bisa gampang ngejepit. Jangan beli yang kecil ya. Kalau kecil kan agak susah. Kemudian yang sebelah kanan tuh payung lipat ya. Payung lipat nanti ketika tidak digunakan dilipat masuk ke tas punggung. Jadi kemana-mana bisa dibawa. Kalau bawanya payung besar itu repot. Masuk pesawat aja nggak boleh kalau payung besar ya. Jadi belinya payung lipat ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya untuk koper besar isinya adalah makanan ringan. Nah, ini jangan sampai ketinggalan teman-teman ya. Makan ringan. Yang pertama dan paling utama adalah mie. Itu makanan orang Indonesia ya. Mie seduh. Jadi yang saya anjurkan adalah mie seduh, bukan mie rebus ya. Karena apa? Karena di sana nggak ada kompor nanti teman-teman. Ya, nggak ada kompor. Teman-teman nggak bisa masak nanti di sana. Paling-paling bisa itu dengan menggunakan teko ceret listrik itu. Nah, itu kan namanya nanti airnya dituangkan untuk nyeduh mie. Ya, namanya mie seduh. Kalau pakainya mie rebus, hanya dituangkan air panas, itu minyak kurang matang. Jadi harusnya mie seduh. Ya, itu saran saya teman-teman sekalian ya. Kemudian ini untuk penambah selera, untuk variasi makan, lauk ya. Dabon sapi, bawang goreng, teri kacang, silahkan dibawa ya. Kemudian sambal, kecap, saus. Pak, di sana nggak dikasih apa? Ya, sambal nggak ada di sana. Kemudian kecap dikasih, kalau kecap ada dikasih. Saus juga ada dikasih, cuma rasanya beda dengan yang di Indonesia ya. Kemudian madu, ya, kalau teman-teman biasa minum madu, silahkan dibawa. Gula, kopi, teh, susu. Nah, gula, kopi, teh ini di sana dikasih, cuma jumlahnya terbatas, teman-teman ya. Kalau susu nggak ada, beli sendiri, gitu ya. Ini silahkan bawa seperlunya saja. Kemudian berikutnya, mangkok, piring, gelas, sendok, satu set. Kenapa harus bawa mangkok, Pak? Mangkok itu fungsinya untuk masak mie, gitu ya teman-teman. Kalau nggak ada mangkok, mau masak di mana gitu kan? Kecuali teman-teman beli mie seduh yang sudah ada cupnya, jadi masaknya langsung di cupnya itu ya, atau di gelasnya itu. Ya, kemudian piring, gelas di sana nanti waktu kami itu dikasih gelasnya gelas kecil, gelas kopi. Ya, kalau teman-teman biasanya minum pakai gelas yang besar ya nggak cukup ya. Jadi teman-teman bawa sendiri gitu ya. Sendok pun dikasihnya sendok yang kecil untuk bikin kopi. Ya, kalau teman-teman perlunya untuk bikin mie, sendoknya sendok besar, ya bawa saja gitu kan. Pak, apa di sana nggak ada yang jual? Ya ada di sana yang jual. Tapi teman-teman harus siapkan uangnya untuk beli ya, karena harganya lebih
mahal daripada di Indonesia ya. Baik, kemudian selanjutnya gunting rambut. Ya, gunting rambutnya untuk tahallul. Kemudian gunting kuku untuk sunnah, untuk memotong kuku. Dan alat cukur atau namanya clipper. Ya, clipper ini fungsinya untuk yang ingin cukur gundul ya. Yang ingin cukur gundul. Kalau ngantri di tukang cukur, itu ngantrinya penuh, itu panjang teman-teman ya. Kalau teman-teman bawa sendiri lebih cepat, nanti saling potong aja, karena dia tidak memerlukan keahlian khusus, langsung bantai aja selesai lah gitu ya. Untuk clipper nanti saya kasih tahu barangnya seperti apa. Kemudian masker, walaupun tidak COVID teman-teman, di sana tuh ada, kadang-kadang suka ada angin, dia bawa debu, bawa pasir, debu-debu pasir. Jadi teman-teman pakai masker supaya tidak batuk ya, tidak batuk, dan debu-debunya supaya tidak terhisap ya, tidak terhisap melalui hidung gitu. Jadi teman-teman bawa masker, bawa hand sanitizer ya untuk kebersihan tangan ya. Kemudian ini yang penting, teman-teman bawa stop kontak, minimal isi lubangnya 3 atau 4 gitu ya, untuk colokan gitu ya, untuk charger, untuk macam-macam itu perlu ya teman-teman. Panjangnya kalau bisa 5 meter lah ya, kalau 3 meter itu agak sedikit pendek, karena posisi colokannya di hotel itu agak tinggi ya gitu ya, jadi sekitar 5 meter lah. Tapi teman-teman gunakan colokannya yang kaki 3, karena di Arab itu, di Mekah dan Madinah, rata-rata itu colokannya itu kakinya 3 ya, versi luar negeri itu colokannya 3. Jadi kalau teman-teman punya stop kontak yang colokannya kaki 2, beli alatnya supaya dia jadi kaki 3 ya, semacam adaptornya gitu ya. Baik, selanjutnya, nah ini namanya clipper, alat cukur ya. Itu harganya sekitar 225 kemarin saya beli. Ini lumayan awet teman-teman sekalian. Ini satu kali cas bisa 20 orang lebih. Untuk cukur gundul ya, cukur gundul, cukur pangkas habis gitu ya, itu bisa 20 orang satu kali cas gitu ya. Kemudian teman-teman satu regu tuh biasanya 10 orang. Nanti janjian aja gitu kan, siapa yang bawa. Jadi nggak usah semuanya bawa gitu kan, karena satu alat pun cukup untuk 1 atau 2 regu cukup ya. Nanti beli yang model seperti ini tanpa kabel. Ada kabelnya itu repot, nanti teman-teman harus tarik-tarik kabel ya. Kalau ini pakai baterai, tinggal dicas, bantai aja gitu kan, ya selesai gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah ini contoh mie seduh ya, mie seduh. Saya yakin teman-teman udah hafal ya, ada mereknya di situ. Ini namanya mie seduh dengan menggunakan air panas, tidak perlu dimasak atau direbus gitu ya. Kemudian yang sebelah kanan itu ada colokan yang lubangnya ada 4 ya, ada 4. Kemudian karena colokannya itu kakinya 2, itu teman-teman beli yang adapternya yang kakinya 3 seperti yang gambar di sebelah kanan ya, supaya nanti ketika sampai di sana bisa langsung dicolokin. Kalau kakinya 2 susah itu teman-teman ya. Baik, selanjutnya. Nah ini koper kabin. Tadi koper besar ya, koper bagasi, sekarang koper kabin. Itu ukurannya 18 inch ya, kapasitas maksimumnya 7 kg. Tidak boleh lebih dari 7 kg ya. Isinya apa aja Pak? Isinya baju gamis 1 setel, kemudian kaos oblong, celana pendek, dan celana dalam dan kaos dalam. Kenapa cuma sedikit Pak? Ya, karena si koper kabin ini adalah yang ikut atau yang dibawa teman-teman sekalian kemanapun gitu ya. Jadi kalau koper besarnya agak lambat datangnya gitu ya, karena koper besar kan jalan duluan ya, nggak sama-sama jemaah. Yang sama-sama jemaah adalah koper sedang. Jadi untuk antisipasi barangkali kopernya terlambat, teman-teman masih punya baju di koper kabin ya gitu. Barangkali mau mandi, mau ganti baju, ada barangnya di sini gitu ya, gitu, seperti itu kira-kira. Kemudian di koper kabin juga isinya adalah handuk, alat mandi, sisir, tisu, deodoran bila perlu, dan minyak wangi ya.
untuk supaya harum ya. Selanjutnya pelengkap lainnya, di sini ada buku manasik haji yang kemarin diberikan oleh Kementerian Agama. Kemudian sajadah tipis atau sajadah lipat. Kenapa yang tipis, Pak? Karena sajadah ini nanti yang akan dibawa teman-teman pulang pergi ke masjid. Kalau sajadahnya ketebalan, nanti nggak masuk tas punggung itu. Berat diangkut-angkut ya. Pakai yang tipis saja supaya fleksibel dibawa-bawa kemana-mana ya. Kemudian isinya berikutnya adalah P3K. Ya, P3K tidak terlalu banyak, seperlunya saja. Dan kantong plastik. Kantong plastik buat apa lagi, Pak? Kantong plastik ini untuk pakaian kotor supaya tidak tercampur dengan yang bersih ya. Ketika teman-teman selesai mandi ada pakaian kotor, masukkan ke kantong plastik, dipisahkan. Nanti itu pakaian kotor yang di plastik itu dicuci seperti itu. Jadi tidak tercampur dengan pakaian yang bersih. Kemudian sprayer. Nah, ini penting teman-teman, sprayer. Jadi karena di sana udaranya kering, supaya kulit teman-teman tidak kering, tidak ngelupas, itu sering-sering kulitnya disemprot pakai air, pakai sprayer gitu. Kayak burung gitu. Kayak burung. Nanti kalau sudah disemprot bunyi kali. Ya, ini penting sekali teman-teman ya. Ini juga bisa mengurangi suhu tubuh ya, supaya tidak terlalu panas. Kadang-kadang kepalanya juga disemprot ya, jadi rambutnya sampai basah. Tapi nggak apa-apa juga. Nanti botolnya diisi airnya air zam-zam teman-teman ya. Jadi teman-teman ke Masjidil Haram, isi spraynya pakai air zam-zam buat nyemprot itu. Segar sekali itu ya. Kalau haus ya tinggal diminum saja gitu, isi lagi gitu ya, gampang. Baik, selanjutnya. Nah, ini contoh sprayer teman-teman ya. Yang gambar sebelah kiri itu sprayer yang dikasih oleh Kementerian Kesehatan ketika di asrama haji. Sprayernya besar teman-teman ya, itu 1 liter. Jadi berat dibawanya gitu. Ya, saya anjurkan teman-teman beli sprayer atau semprotan yang agak kecil. Ya sekitar 200 mili lah ininya, isinya 200 atau 100 mili gitu. Murah botolnya teman-teman, 10.000 paling beli gitu ya. Seperti gambar sebelah kanan, contoh botolnya. Itu praktis, nanti diisi, masuk ke tas punggung, kemana-mana dibawa, kalau panas semprot ya, supaya teman-teman tidak pusing kalau kepanasan gitu ya. Baik, selanjutnya. Nah, ini tas paspor. Tadi tas besar sudah, tas sedang sudah, ini tas paspor. Namanya juga tas paspor, pasti isinya adalah paspor, bukan yang lain ya teman-teman. Jadi paspor teman-teman ditaruhnya di sini ya, jangan ditaruh di koper besar, jangan ditaruh di koper sedang. Karena apa Pak? Karena paspor itu akan selalu ditanya ketika teman-teman masuk ke airport atau keluar airport ya. Ketika masuk nanti ada pemeriksaan di situ ya. Itu pasti dilihat paspornya. Ya, di situ di dalam paspor nanti ada tiket, ada visa. Nanti ketika turun pesawat akan keluar dari bandara atau akan keluar dari airport, diperiksa lagi paspornya. Ya, diperiksa lagi. Jadi jangan ditaruh di koper besar atau koper sedang. Taruhlah di tas paspor. Ya, namanya juga tas paspor, pasti isinya paspor ya. Baik, berikutnya adalah dompet dan uang itu ditaruhnya di tas paspor juga ya. Kalau teman-teman bawa dompet. Tapi teman-teman tidak perlu bawa KTP ya. Kalau ATM Pak, ya kalau duitnya cukup nggak usah bawa. Nanti pinjam aja ke temennya kalau duitnya kurang ya. Jadi ATM kalau ATM-nya juga tidak ada logo logo Visa atau logo Maestro apa namanya itu, ya tidak bisa digunakan di sana ya. Ditinggal saja nanti ATM-nya, kemudian KTP disimpan di rumah ya. Kecuali kalau teman-teman punya kartu kredit, itu bisa berlaku dimanapun. Silahkan dibawa kalau ada kartu kredit ya. Nah kemudian paspor difotokopi dan KTP difotokopi 1 lembar, nanti diselipkan di tas paspor. Fungsinya untuk apa? Fungsinya apabila nanti ada musibah, misalkan paspornya jatuh apa-apa, teman-teman masih punya fotokopinya seperti itu ya. Kemudian ada
teman-teman siapkan pas foto. Pas foto untuk apa, Pak? Nanti di tas paspor tuh ada kantong kecil yang yang dari plastik mika. Teman-teman masukkan foto di situ untuk identitas. Jadi itu tasnya teman-teman sekalian supaya nggak ketuker sama yang lain gitu maksudnya ya. Kemudian HP, charger masuk ke tas paspor, KKJH, kartu kesehatan jemaah haji, buku ringkasan doa yang tipis masuk situ, kacamata hitam. Nah ini perlu juga teman-teman ya, karena di sana panasnya terik gitu kan. Jadi silau gitu teman-teman, supaya teman-teman nggak silau pakai kacamata hitam. Jadi bukan buat gaya-gayaan kaca hitam ya, memang perlu ya supaya matanya nggak silau. Kemudian untuk yang sudah berumur, kacamata baca jangan lupa dibawa. Kemudian, nah ini obat-obatan darurat ya. Jadi obat-obatan yang lain masuk ke koper besar, tapi yang untuk keadaan darurat masukkan ke tas paspor. Berikutnya ballpoint dan spidol besar. Buat apa Pak spidol besar? Spidol besar untuk menandai gitu kan. Kalau kopernya teman-teman belum ada tandanya ya ditulis di situ nama, kemudian nomor paspor, kemudian kloter, kemudian gelombang, regu, kelompok. Nah, di situ. Itu fungsinya untuk itu. Ya. Atau untuk menandai supaya nggak tertukar dengan yang lain, punya barang apa gitu kan. Topi haji, semuanya punya topi haji itu. Semuanya sama, ya, supaya berbeda dikasih nama topinya. Dengan spidol besar ya, supaya nggak luntur. Kalau spidol kecil nanti luntur. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah daftar ya untuk checklist. Checklist barang itu ada koper besar, koper sedang, tas paspor, dan pakaian saat berangkat. Ini untuk pria, ya. Ini untuk pria dan satu lagi ini untuk wanita ya. Koper besarnya isinya itu, kemudian koper sedang, tas paspor, dan pakaian saat berangkat. Nanti kedua formulir ini saya sertakan linknya di bawah di kolom deskripsi. Silakan teman-teman download dan teman-teman cetak barangkali diperlukan ya. Nanti saya sertakan. Baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman, untuk membedakan koper teman-teman dengan yang lain ya, selain dikasih nama, di situ ada kolom identitas. Itu banyak jemaah yang memberikan tanda ke kopernya masing-masing ya. Di situ di gambar sebelah kiri ada yang pakai boneka gitu kan, ada yang pakai sendok, ada yang pakai gayung ya. Tapi kebanyakan umumnya menggunakan pita atau kain yang berwarna ya. Silahkan saja idenya teman-teman ya, supaya kelihatan beda gitu ya. Karena apa? Karena koper ini satu kloter 400 orang itu akan ditumpuk. Kan nyarinya susah tuh kalau nggak ada tandanya ya teman-teman ya. Nanti dibukain satu-satu. Wah, ini ditumpuk nggak karu-karuan. Ditumpuk nggak karu-karuannya. Supaya cepat nyarinya. Oh itu tuh ada tandanya. Itu punya regu kita tuh. Ambil. Nah gitu seperti itu ya. Supaya ada tandanya. Kemudian yang gambar sebelah kanan. Karena koper ini tidak ada sabuknya teman-teman. Dan bahannya adalah polikarbonat atau BPA atau semacam plastik gitu ya, itu rentan pecah ya, rentan pecah. Untuk itu kami anjurkan teman-teman membeli tali koper kayak strap gitu ya, ada kuncinya gitu ya di sebelah kanan itu. Ini hanya contoh saja teman-teman ya. Kalau yang kuncinya ada kode kunci itu harganya sekitar 80.000. Tapi kalau yang tanpa kunci pengaman itu hanya ceklekan gitu doang. Ceklekan gitu aja, harganya sekitar 30.000 ya. Itu untuk pengaman supaya teman-teman kopernya itu nggak pecah. Utamanya koper besar ya. Kalau koper kabin kan ditaruhnya di kabin, itu relatif aman dan tidak ditumpuk-tumpuk. Tapi kalau koper besar itu ditaruhnya di bagasi teman-teman. Di bagasi itu ditumpuk-tumpuk, nanti diangkut juga ditumpuk-tumpuk, nanti sampai diangkut truk, sampai ke hotel juga ditumpuk-tumpuk gitu kan. Itu rentan pecah. Jadi teman-teman jika memungkinkan beli tali koper seperti ini ya. Di online banyak, silahkan cari saja. Harganya sekitar itulah hampir-hampir sama lah ya.
Kalau yang tanpa kode seri 30.000, kalau yang ada kode serinya itu sekitar 80.000 rupiah ya teman-teman. Baik, selanjutnya. Nah, teman-teman, ke depan saya akan bicara tentang kewajiban dan hak haji. Kenapa Pak tulisannya kewajiban dulu? Biasanya kan hak dan kewajiban gitu ya. Karena kewajibannya sedikit, cuma bayar doang gitu kan. Haknya banyak untuk teman-teman tuh. Hak mendapatkan pelayanan, hak ini, hak itu. Nanti kita bahas di episode berikutnya. Ya, baik. Nah, itu teman-teman, itu perlengkapan yang perlu teman-teman siapkan ketika nanti berangkat haji ya. Itu perlengkapan versi saya ya. Teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau misalkan yang orangnya pengen resik, pengen bersih terus gitu kan, tentu pakaiannya lebih banyak nanti yang dibawa. Tapi kalau yang rada koboi gitu kan, misalkan 3 hari sekali apa 3 hari sekali gantinya gitu kan, apa cukup 2 aja bajunya, ya nggak apa-apa juga gitu kan, itu bebas ya, bebas nggak ada larangan. Cuma eh, itu yang pernah kami lakukan ketika berangkat haji kemarin ya, kira-kira standarnya seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa menyesuaikan ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.